Raden Maswaewardhi Soejaningrat. Nama populer Ki Hajar Dewantara. Tanggal lahir 2 Mei 1889. Tempat lahir Yogyakarta, Hindia Belanda. Wafat pada tanggal 26 April 1959. Peran Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pendiri Taman Siswa 1922. Tokoh pergerakan nasional, penulis, guru, dan pemikir pendidikan. Gelar kehormatan Pahlawan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ia dikenal sebagai peletak dasar filosofi pendidikan nasional yang humanis dan merdeka. Kontribusi memajukan pendidikan nasional dengan menentang sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Filosofi pendidikan harus bersifat humanis, demokratis, dan berakar pada realitas nasional masyarakat. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi proses memanusiakan manusia dan membebaskan dari belenggu penjajahan, kebodohan, dan kemiskinan. Teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai usaha memerdekakan manusia. Yang pertama, salah satu teori utama Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan adalah alat pembebasan dan usaha memerdekakan manusia. Ia menolak pendidikan kolonial yang bersifat materialistik, individualistik, dan diskriminatif. Sebaliknya, ia mengembangkan pendekatan pendidikan yang humanis dan populasi yang bertujuan memelihara kedamaian dunia atau memaju hayuning bawana dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Yang kedua, konsep penting dalam teori ini adalah pendidikan harus memperhatikan kodrat alam atau potensi bawaan dan kodrat zaman atau pengaruh lingkungan setiap anak, sehingga pendidikan harus personal dan kontekstual. Yang berikut, guru berperan sebagai fasilitator dan model keteladanan, bukan sebagai otoritas yang memaksakan kehendak. Konsep Tuturi Handayani menegaskan guru harus memberi dorongan di belakang dan memberi jalan di depan bagi perkembangan anak. Yang berikut, pendidikan harus berakar pada realitas sosial masyarakat dan berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Yang berikut, hubungan dengan bidang pendidikan dan sosiologi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan konsep sosial dalam pendidikan dengan memahami bahwa pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan konteks sosial masyarakat. Ia melihat pendidikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat
memperbaiki kondisi sosial, dan membebaskan rakyat dari penjajahan dan ketidakadilan sosial. Yang berikut, sosiologi pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan yang demokratis, inklusif, dan memberdayakan di luar negeri. Sosiologi pendidikan juga mempelajari hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, peran pendidikan dalam mobilitas sosial, dan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat perubahan sosial yang sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Teori pendidikan sebagai usaha memerdekakan manusia sangat relevan dengan konsep pendidikan humanistik dan progresif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, bukan subjek pasif. Implikasi dalam pendidikan ada 4 poin. Yang pertama, guru bertindak sebagai pamong atau pembimbing, bukan penguasa. Yang kedua, proses belajar mengajar bersifat logis dan menghargai kebebasan berpikir. Baik, yang berikut contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sistem merdeka belajar di sekolah saat ini. Yang pertama, murid diberikan kebebasan memilih mata pelajaran atau proyek yang sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang memberi ruang untuk eksplorasi, bukan sekedar pengajar yang memberi instruksi kaku. Yang ketiga, misalnya siswa yang tertarik pada bidang seni rupa diberi kesempatan untuk mengembangkan proyek pameran lukisan sebagai tugas akhir, bukan hanya menjalankan soal ujian tertulis. Baik, kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya, Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan nasional yang menggabungkan konsep sosiologi dalam pendidikan dengan tujuan membebaskan manusia melalui pendidikan yang humanis dan berakar pada realitas sosial masyarakat. Teori pendidikan beliau yang menekankan pembebasan manusia melalui pendidikan masih sangat relevan dan menjadi dasar bagi praktik pendidikan di Indonesia hingga saat ini.